Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 1A dan kelas 1B, Pak Rahmat ucapkan uhibbukum fillah, Pak Rahmat cintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasahhata al-ummah wa jahadan ila Allah bi idnihi wa syirajan munirah wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai karena Allah, tidak ada yang pantas anak Pak Rahmat yang saleh dan salehah adalah ucapan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, dan tidak lupa juga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi penopang semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat banggakan, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama juga dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini mapel hari Kamis adalah mapel adab pendidikan agama Islam, yaitu adab Islami dan juga pendidikan agama Islam. Hari ini Pak Rahmat akan membahas tentang adab Islami. Ya, Pak Rahmat akan membahas tentang adab Islami. Nah, kita masuk buku adab Islami, yaitu pelajaran kedua. Bisa dilihat di buku kalian di halaman 6, pelajaran kedua yaitu kebanggaan. Tentunya kebanggaan ini yang dimaksud adalah, yang pertama adalah aku bangga aku sebagai seorang muslim. Kenapa sebagai seorang muslim? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar yang tidak Allah berikan kecuali Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Tentunya seorang muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah artinya ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah khusus hanya kepada Allah. Dan Tuhan kita dan Tuhan seluruh makhluk hidup, terutama manusia, Tuhan kita adalah Sang Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan agamaku adalah Islam. Kenapa? Aku bangga menjadi orang muslim. Aku bangga menjadi orang muslim. Dan Tuhanku adalah Allah, dan juga agamaku juga Islam. Dan nabiku adalah Nabi Muhammad, dan kitabku adalah kitab yang terakhir yang Allah berikan dan Allah wahyukan, mukjizat terbesar, yaitu kitabullah Al-Quran Al-Karim. Anak-anakku sekalian, di situ ditulis Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Al-Islamu dini, dan Islam itu adalah agamaku. Muhammadun Nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku.
Al-Qur'an kitabi, dan Al-Qur'an adalah kitab. Nah, di situ terkandung makna kalimat tauhid yang sangat agung, anak-anakku sekalian. Kebaikan yang tertinggi, pahala yang tertinggi adalah seorang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Itu adalah tauhid, pahala atau kebaikan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bunyi kalimat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada nabi, wa anna Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Alim, Maha mengetahui, dan banyak sekali kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki kepada hambanya, memberikan kasih sayang kepada hambanya tiada tara. Kemudian anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing umat manusia agar hanya beribadah hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyuruh kepada umatnya an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut atau berhala atau sesembahan yang selain Allah. Jadi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dan seluruh para rasul. Tugas yang mulia adalah mengembangkan ani'budullah, menyeru kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi perbuatan syirik, menjauhi peribadatan kepada patung, menjauhi peribadatan yang menyembah kepada selain Allah. Ada orang yang menyembah patung, seperti ketika Islam pertama kali datang, anak-anakku sekalian, awal-awal muncul di Mekah, itu adalah agama yang asing. Kenapa? Karena pada saat itu mayoritas orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, menyembah patung atau menyembah berhala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya, berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Kenapa demikian, anak-anakku sekalian? Karena itu merupakan tugas yang mulia yang Allah berikan
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada umatnya, menyeru kepada umatnya untuk bertauhid. Orang yang Islam harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bangga menjadi umat Rasulullah. Kenapa anak-anakku sekalian? Nanti dunia akan Allah hancurkan. Tidak ada yang membuka pintu surga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukakan pintu surga, dan umat Nabi Muhammad yang duluan masuk surga, kemudian umat-umat Nabi yang lain. Bahkan ada Nabi ketika masuk surga, dia tidak membawa kaumnya, bahkan dia sendiri tidak membawa umat. Nah, Nabi kita yang besar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat penyabar dalam berdakwah, sehingga kelebihan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, kita juga membenci siapa yang membenci nabi kita. Orang-orang kafir membenci nabi kita, maka kita juga benci terhadap orang-orang kafir, seperti Abu Jahal. Siapa lagi? Fir'aun, Raja Namrud, Jalut. Itu semua musuh-musuh Nabi. Maka kita juga harus memusuhi mereka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik harus kita musuhi. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua adalah syukur nikmat. Allah Rabb semesta alam, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pemberi rezeki, dan menyayangi seluruh umatnya walaupun orang kafir. Tetap kenikmatan Allah tetap berikan kepada mereka. Allah memberi rezeki bukan orang Islam saja, tapi seluruh makhluk hidup Allah akan berikan rezekinya masing-masing. Bahkan anakku sekalian, yang heran, orang kafir juga banyak yang kaya. Orang miskin juga sama, banyak yang kaya, banyak juga yang miskin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surganya orang kafir. Sebaliknya, nanti di akhirat surganya buat orang mukmin, nerakanya buat orang-orang kafir. Kemudian anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita negara yang begitu nyaman, indah, baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bangsa kita, negara kita Indonesia. Jauh dari konflik. Kita belajar tinggal berangkat ke sekolah. Coba lihat saudara muslim kita yang ada di Palestina, ada di Suriah, yang negaranya konflik tiap hari, peperangan, mereka tidak bebas untuk belajar. Maka anak-anakku sekalian, perlu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Giat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita orang yang hebat, menjadikan kita orang yang paling kuat, dan tentu menjadikan kita orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika hai orang-orang yang beriman, kalian mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmatku untukmu. Jika, kata Allah, kalian kufur dengan nikmatku, maka kata Allah, teman-teman, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Teman-teman anak kelas 1A dan kelas 1B yang Pak Rahmat banggakan, Pak Rahmat berharap kita menjadi orang yang lebih sayang, menjadi orang yang lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang Allah berikan.
kemudian kita menjadi orang hamba yang syukur kepada Allah. Setiap ujian, musibah, nikmat yang Allah berikan itu membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kokoh, lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Karena dunia adalah fitnah, dunia adalah kepunyaan orang-orang kafir, sementara surga yang di akhirat adalah miliknya orang-orang yang beriman. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Rahmat dan juga buat anak-anakku sekalian. Insya Allah pekan berikutnya Pak Rahmat akan kasih tugas. Tapi bagi yang mau mengerjakan tugas silakan. Hari ini bisa juga dikerjakan halaman 9 di adab Islami, ya. Kemudian halaman 9 dan halaman 10. Sekali lagi, ya teman-teman Pak Rahmat yang berbahagia kelas 1A dan 1B insyaallah taala, bagi yang menyaksikan video ini bisa mengerjakan tugas di halaman 9 dan halaman 10. Di halaman 9 jawabannya ada di kotak bawah ya. Halaman 9 jawaban sudah ada di kotak, tinggal teman-teman pindahkan, masukkan misalnya nomor 1 titik-titik semesta titik-titik Tuhan semesta alam. Tinggal cari siapa yang menciptakan alam semesta, maka namanya tinggal masukkan ke titik-titik tersebut. Seperti adab Islam yang kemarin. Begitu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Kemudian buka juga halaman selanjutnya, nanti kalian akan mendapatkan untuk menggariskan dan mencocokkan saja ya. Ini paling mudah. Misalnya di sini Allah. Di sini contoh Allah Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Baik, sekian saja dari Pak Rahmat. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat yang saat ini sedang sakit, ya, ayah bundanya ataupun anak-anak Pak Rahmat yang sedang sakit, Pak Rahmat doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali. Bagi hari yang saat ini belum bisa mengerjakan, Pak Rahmat harap bisa dikerjakan dengan baik dan bisa dikumpulkan hari Kamis pekan depan ya. Setiap tugas Pak Rahmat yang Pak Rahmat berikan kepada anak-anakku sekalian, Pak Rahmat batas akhir 1 pekan. Misalnya hari ini ada Islami adalah hari Kamis, maka Pak Rahmat mengasih waktu kelonggaran buat teman-teman sekalian, karena Pak Rahmat yakin banyak sekali tugas-tugas yang diberikan guru untuk kalian kerjakan di rumah. Begitu juga dengan ayah bunda mungkin letih untuk mengajari anak-anak kita semua. Harapan besar merupakan pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga ayah bunda tetap istiqamah untuk mendidik anak kita. Mudah-mudahan diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan.